Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Asisten Laboratorium Tata Letak Fasilitas Pabrik tahun 2022-2023 akan menyampaikan mengenai pembahasan soal UTS TLFP tahun 2022. Kita mulai dari soal yang pertama. Untuk soal pertama, pertanyaannya itu, pabrik ABC memiliki waktu kerja selama 8 jam per hari dan hanya memiliki satu shift per hari. Jumlah produksi tanpa cacat yang dihasilkan diharapkan sebanyak 750 part per harinya. Waktu standar operasi adalah 15 menit per part. Namun, karena operator mesinnya tidak terlatih, maka waktu aktual operasi rata-rata yang terjadi adalah 20 menit per part. Seperlima dari part yang dibuat adalah scrap. Jika asumsi bahwa setiap mesin yang digunakan untuk operasi ini tidak tersedia selama 1 jam per shift, berapa nilai reliability-nya? Baik, penyelesaiannya yaitu untuk mengetahui nilai reliability, rumusnya adalah perbandingan antara waktu yang tersedia dibagi dengan waktu kerjanya per hari. Kita mengetahui bahwa di sini diasumsikan bahwa setiap mesin yang digunakan untuk operasi ini tidak tersedia selama 1 jam per shift. Maka dari waktu kerja yang tersedia 8 jam dikurang dengan 1 jam, yaitu 7 jam yang dianggap sebagai available time-nya. Kemudian dibagi dengan working hour-nya, yaitu waktu kerja selama 1 hari, yaitu 8 jam. Sehingga untuk reliability ini dapatkan angka sebesar 0,875 atau sama dengan 87,5%. Selanjutnya adalah soal nomor 2. Pertanyaan untuk soal nomor 2 yaitu perhatikan gambar berikut. Pada diagram di samping, hitung jumlah kebutuhan material part A dan part B dalam unit. Jika kebutuhan produk akhir adalah 20.000 unit. Pada gambar kita bisa lihat bahwa OPC ini merupakan OPC untuk produksi dengan multiple line, di mana pada multiple line ini dimaksudkan ada kegiatan assembly. Terdapat proses 1 dan proses 2 pada part A, kemudian proses 3 pada part B, dan assembly pada proses yang keempat. Kita melakukan penyelesaian kasus ini menggunakan metode backward. Kita mulai dengan proses yang keempat. Terlebih dahulu, didapatkan rumusnya itu sama dengan kebutuhan produk akhir kita yaitu 20.000 dibagi dengan 1 min scrap-nya, di mana scrap-nya itu untuk proses keempat adalah 1%, sehingga didapatkan input untuk proses yang keempat adalah 20.000 dibagi dengan 0,99, sama dengan 20.202,2. Input ini kemudian menjadi output untuk proses kedua part A dan proses ketiga part B. Makanya di sini dituliskan 20.202,02 sama dengan P3 sama dengan P2. Kemudian kita selesaikan terlebih dahulu untuk part B-nya. 20.202,02 ini menjadi output untuk proses yang ketiga pada part B, sehingga untuk menghitung inputnya didapatkan dengan cara 20.202,02 dibagi dengan scrap-nya yaitu 0,98. Sehingga untuk input dari part B yang dibutuhkan untuk mendapatkan produk akhir 20.000 unit adalah 20.615 unit. Selanjutnya adalah menyelesaikan bagian part A-nya. Yang sudah dicari sebelumnya, 20.202,02 yang merupakan input dari proses keempat itu, kemudian menjadi output untuk proses kedua pada part A, sehingga dapatkan input untuk part A adalah 20.202,02 dibagi scrap-nya yaitu 0,98%, sehingga dapatkan 20.614,3. Kemudian angka ini menjadi output untuk proses yang pertama, sehingga input proses pertama dari bagian A yaitu 20.614,3 dibagi dengan scrap-nya yaitu 0,99, sama dengan 20.822,5, atau dibulatkan ke atas menjadi 20.823 unit, di mana angka ini adalah input yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil akhir sebanyak 20.000 unit. Selanjutnya adalah soal nomor 3.
Pertanyaannya yaitu, berapakah kebutuhan awal material suatu produk, di mana kebutuhan pasarnya adalah 150.000 unit. Dalam memproduksi produk tersebut, terdapat 3 tahapan proses yang dilalui secara sekuensial, yaitu pemotongan, penghalusan, dan pengecatan. Faktor scrap pada masing-masing tahapan proses ini, yaitu P1 sama dengan 0,02, P2 sama dengan 0,03, dan P3 sama dengan 0,025. Penyelesaiannya itu digunakan menggunakan metode backward. Sebenarnya untuk soal ini sama seperti soal sebelumnya, hanya saja soal ini memiliki tahapan yaitu berupa single line. Untuk mencari input dari pertanyaan ini menggunakan rumus output per 1 min persen scrap. Karena menggunakan metode backward, kita mulai dari proses yang terakhir yaitu proses pengecatan. Yang menjadi output dari proses pengecatan adalah target akhir produksi kita yaitu 150.000 unit. Sehingga untuk mencari inputnya sama dengan 150.000 dibagi dengan 1 min scrapnya yaitu 0,025. Sehingga dapatkan input untuk proses pengecatan adalah 153.846,154. Angka ini kemudian digunakan sebagai output dari proses sebelumnya yaitu input proses penghalusan. Sehingga didapatkan untuk input proses penghalusan yaitu menggunakan rumus yang sama didapatkan sebesar 158.604,282 unit. Kemudian angka ini juga kemudian digunakan sebagai output dari input proses sebelumnya yaitu proses pemotongan. Sehingga menggunakan rumus yang sama didapatkan input proses pemotongan yaitu sebesar 161.841,104 unit. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Sebuah mesin milling memiliki waktu standar permesinan sebesar 2,8 menit per part. Satu shift terdiri dari 8 jam dengan target produksi sebanyak 200 unit. Mesin milling dioperasikan selama 80% dari waktu shift yang tersedia. Jika laju produksi part hanya 95% dari waktu standar, berapa jumlah mesin milling yang dibutuhkan? Untuk penyelesaiannya, diawali dengan menentukan rek capacity, yang mana rek capacity diperoleh dari perkalian dari target produksi dikali dengan waktu standar, diperoleh 560 menit. Kemudian mencari jumlah mesin, itu didapatkan dari rek capacity dibagi dengan waktu operasional, dikali reliability, dikali dengan efisiensi, yang mana waktu operasional ini diperoleh dari atau berdasarkan dari waktu jam kerja, yaitu 8 jam, dan shift sebanyak satu shift, lalu 1 jam, menit dalam satuan jam, yaitu 60 menit. Maka didapatkan 560 dibagi dengan 364,8, yaitu 1,535 atau sama dengan 2 unit. Selanjutnya soal nomor 5. Sebuah produk yang mempunyai ukuran awal dengan panjang 120 mm, lebar 60 mm, dan tebal 60 mm. Bentuk dan ukuran yang diinginkan dapat dilihat pada gambar, yang mana gambar di atas merupakan gambar yang volume awal dan gambar di bawah merupakan volume terbuang. Yang mana ukuran fitur yang akan dibuang adalah sebesar 20 dikali dengan 60 dan dikali dengan 10 dalam satuan milimeter. Kemudian hitung faktor scrap geometrisnya. Untuk penyelesaiannya diawali dengan menghitung volume awal, yaitu perkalian dari 120 dikali dengan 60, lalu dikali 60. Didapatkan volume awal sebesar 432.000 mm kubik. Kemudian kita mencari volume terbuang, yang mana volume terbuang ini didapatkan dari perkalian panjang dan lebar serta tebal dari volume terbuang, yaitu sebesar 12.000 mm kubik. Untuk mencari faktor scrap geometrisnya didapatkan dari pembagian volume terbuang dibagi dengan volume awal, lalu dikali dengan 100%. Maka didapatkan untuk faktor scrap geometrisnya sebesar 2,78%.
Selanjutnya adalah soal nomor 6. Sebelumnya perhatikan gambar di samping dengan baik. Pertanyaannya, berapa luas stasiun kerja mandiri berikut jika diberi allowance 150%? Yang pertama adalah menghitung panjang dan lebar dari SKM itu sendiri. Untuk panjang SKM didapatkan dari panjang tumpukan 1 ditambah panjang mesin ditambah panjang tumpukan 2, atau sama dengan 0,5 meter ditambah 1,5 meter ditambah 0,5 meter, sama dengan 2,5 meter. Sedangkan untuk lebar SKM-nya didapatkan dari lebar mesin ditambah lebar tumpukan 1, atau sama dengan 0,5 meter ditambah 1 meter, sama dengan 1,5 meter. Dari panjang dan lebar SKM tersebut, kemudian kita kalikan dengan 150% nilai allowance untuk masing-masingnya, sehingga didapatkan panjang akhir SKM 3,75 meter dan lebar akhir SKM 2,25 meter. Lalu untuk luas stasiun kerja mandiri sendiri didapatkan dari panjang akhir dikali lebar akhir, yakni 3,75 meter dikali 2,25 meter, yang sama dengan 8,4375 meter kuadrat. Selanjutnya adalah soal nomor 7. Pabrik ABC memiliki waktu kerja 8 jam per hari dan hanya memiliki satu shift sehari. Jumlah produksi tanpa cacat yang dihasilkan diharapkan sebanyak 750 part per hari. Waktu standar operasi adalah 15 menit per part, namun karena operator mesinnya tidak terlatih, maka waktu aktual operasi rata-rata yang terjadi adalah 20 menit per part. Seperlima dari part yang dibuat adalah scrap. Jika asumsi bahwa setiap mesin yang digunakan untuk operasi ini tidak tersedia selama 1 jam per shift, hitung jumlah kapasitas yang dibutuhkan. Untuk penyelesaian soal ini dapat dilihat yang pertama adalah kita menghitung allowance. Allowance didapatkan dari rumus waktu aktual sama dengan waktu standar dikali 1 ditambah allowance. Di sini kita mengetahui nilai waktu aktual dan juga waktu standar, sehingga allowance didapatkan yakni waktu aktual per waktu standar dikurang 1, atau 20 menit untuk waktu aktual, 15 menit untuk waktu standar, dikurang dengan 1, sama dengan 0,333. Untuk efisiensi sendiri, 1 sama dengan 1 dikurang allowance, atau 1 dikurang 0,333 dan sama dengan 0,667. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas adalah waktu kerja optimal dibagi dengan waktu kerja tersedia, atau 7/8 jam, sama dengan 0,875. Langkah menghitung kebutuhan kapasitas adalah kita menghitung input dari masing-masing mesin. Input ada sama dengan output dibagi 1 dikurang persentase scrap, atau sama dengan 750 part per hari, yang merupakan output yang diharapkan dibagi dengan 1 dikurang 0,2, atau seperlima dari part adalah scrap, dan didapatkan hasil input 937,5. Selanjutnya kita menghitung fraksi mesin, yang rumusnya adalah SQ per EHR, di mana S adalah waktu standar, yakni 15 menit, sebagaimana diketahui pada soal. Kemudian Q adalah kebutuhan bahan atau sama dengan input pada soal ini, yakni 937,5, dibagi dengan efisiensi 0,667 dikali H adalah waktu yang tersedia atau 7 jam per hari, di sini dalam menit, sehingga 420 menit dikali dengan R, reliability atau reliabilitas yang bernilai 0,875 dan didapatkan fraksi mesin sebesar 57,398. Selanjutnya kita menghitung jumlah kapasitas per bulan, yakni dengan mengalihkan fraksi mesin atau kebutuhan mesin sebanyak 57,398 dikali 7 jam per hari, dikali 20 hari per bulan, dikali dengan reliabilitas atau 0,875, sehingga didapatkan jumlah kapasitas 7.031,25 part per bulan. Demikian pembahasan soal ujian tengah semester tahun 2022 oleh Laboratorium Tata Letak Fasilitas Pabrik. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.